pagi Adik Marsi, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi pada hari ini. Selamat pagi juga Ibu. Oke, jadi baik. Pada hari ini Ibu akan berikan kesempatan kepada adik untuk menceritakan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi Ibu memberikan kesempatan kepada adik Marsi. Jadi baik Ibu, terima kasih. Jadi masalah saya Ibu, saya merasa tertekan karena saya tidak bisa mengatakan tidak Ibu. Itu karena saya merasa tertekan karena teman-teman saya suka sekali menyuruh saya untuk melakukan hal-hal yang memang saya ini tidak suka untuk lakukan Ibu, tapi karena saya tidak berani bilang tidak, jadi saya lakukan saja Ibu. Tapi akhirnya saya juga yang tertekan karena ini kayak dari diri saya sendiri Ibu. Saya tidak mau melakukan hal seperti itu, kayak contohnya saya disuruh-suruh untuk bersihkan kelas sendiri lah, atau ini pergi ke kantin untuk belikan mereka makanan. Sebenarnya saya tidak mau Ibu, tapi karena ini saya tidak berani bilang tidak, dan juga saya kayak menjaga perasaan mereka Ibu agar mereka tidak tersinggung, dan saya juga takut kalau saya bilang tidak nanti mereka akan menjauhi saya Ibu. Jadi itu ketakutan yang saya rasakan sehingga menyebabkan saya merasa tertekan Ibu. Oke, jadi baik Adik Marsi. Di sini Ibu mengerti apa yang adik rasakan. Di sini menurut cerita yang adik ceritakan tadi, bahwa adik merasa tertekan ketika adik menyatakan tidak ketika mereka meminta sesuatu atau menyuruh adik untuk melakukan sesuatu. Jadi Ibu mau bilang bahwa kita tidak harus untuk terus berkata iya, kita juga berhak untuk menyatakan tidak. Jadi adik harus menerapkan di pikiran adik bahwa adik bisa menyatakan tidak. Apakah di sini adik bisa melakukan hal tersebut? Jadi baik Ibu, sebenarnya saya sudah berusaha untuk menyemangati diri saya untuk berani bilang tidak kepada teman-teman Ibu, tapi saya tidak bisa Ibu, karena kalau setiap saya ini mau bilang tidak, tapi ini kayak saya tuh langsung bilang iya saja, padahal saya sudah berusaha untuk bilang tidak. Sepertinya itu sudah karena menjadi kebiasaan ya Ibu, jadi saya tidak bisa menghilangkan kebiasaan tersebut Ibu. Oke, jadi baik. Ibu mengerti dengan posisi adik sekarang, tetapi di sini ibu mau mengajarkan adik bahwa adik harus berani untuk mengatakan tidak. Walaupun itu untuk tidak setiap saat atau tidak setiap kali ketika teman-teman adik menyuruh adik atau siapapun itu menyuruh adik untuk melakukan sesuatu yang adik tidak maulah melakukan dan adik melakukan, adik boleh mengurangi atau pelan-pelan untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu yang adik tidak lakukan. Nah, ketika adik sudah melakukan hal itu, adik akan terbiasa untuk menyatakan tidak ketika adik tidak menyukai hal tersebut. Jadi, nanti jika adik membutuhkan untuk berdiskusi lagi setelah itu, ibu akan kita akan ketemu lagi di ruangan ini untuk kita mendiskusikan hal tersebut. Bagaimana adik? Jadi baik Ibu, terima kasih. Setelah saya berbicara dengan Ibu, mengatakan apa yang saya rasakan, saya merasa lebih lega, dan saya akan mencoba untuk bisa mengatakan tidak ketika teman-teman saya menyuruh untuk melakukan sesuatu hal yang saya tidak ingin lakukan. Dan kalau minggu depan Ibu ada kesempatan, mungkin saya ingin bertemu dengan Ibu lagi agar saya lebih bisa untuk berani untuk bilang tidak kepada teman-teman saya Ibu. Oke, jadi baik. Terima kasih. Ibu sangat mengapresiasi apa usaha dari adik Marsi. Jadi, Ibu akan bersedia untuk berdiskusi kembali dengan adik Marsi pada minggu depan. Tetapi, Ibu hanya mau menegaskan bahwa adik Marsi tidak perlu takut untuk dijauhi ketika mengatakan tidak. Tetapi ketika adik mengatakan tidak, itu berarti bahwa adik tidak gampang untuk disuruh-suruh. Jadi, adik Marsi harus bisa untuk mengatakan tidak ketika disuruh untuk melakukan hal yang adik tidak sukai. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke, jadi baik adik, mungkin hanya itu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali di ruangan ini. Baik Ibu. Baik adik, selamat siang. Selamat siang Ibu.